Art baru kami selalu memakai masker dan kacamata hitam, bahkan di dalam rumah. Alasannya alergi parah. Suatu malam, aku membuka maskernya saat dia tertidur di dapur. Itu wajah wanita di foto mesra suamiku. Tak kusangka. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit Bandung pagi itu secerah hati Indira. Ia menyenandungkan lagu pelan sambil menata sarapan di meja makan mewah mereka. Rumah itu adalah segalanya bagi Indira. Rumah besar di kawasan elit, dengan taman yang terawat sempurna, dan kolam renang biru jernih. Ini adalah bukti cinta Arga, suaminya. Arga adalah sosok pria yang nyaris sempurna. Tampan, karismatik, sukses sebagai pengusaha properti, dan di atas segalanya, dia selalu tahu cara membuat Indira merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Pagi, sayang, sapa Arga dari belakang, memeluk pinggang Indira erat. Jantung Indira selalu berdesir setiap kali Arga melakukannya, bahkan setelah 5 tahun pernikahan. Pagi, Mas, sarapannya sudah siap. Kamu memang istri terbaik, bisik Arga, mencium pipi Indira. Indira tersenyum. Hidupnya sempurna. Ia memiliki suami yang mencintainya, rumah yang indah. Apalagi yang kurang? Oh iya, Endir, kata Arga sambil duduk dan meraih rotinya. Mulai hari ini kita punya art baru. Yang kemarin kan minta berhenti mendadak. Indira mengangguk. Oh ya? Baguslah. Aku sedikit kewalahan mengurus rumah sebesar ini sendirian. Siapa namanya, Mas? Namanya Laila. Aku sudah wawancara dia kemarin pas kamu lagi arisan. Orangnya gesit, cekatan, tepi. Arga berhenti sejenak, seperti mencari kata yang tepat. Tapi apa? Dia punya kondisi khusus. Endir. Dia punya alergi debu yang sangat kronis. Parah sekali. Dokter bilang dia juga fotofobia. Sensitif sekali sama cahaya. Indira mengerutkan kening. Alergi debu? Separah apa? Separah itu, kata Arga. Jadi, aku harap kamu maklum. Dia harus selalu pakai masker N95 dan kacamata hitam. Selalu. Bahkan di dalam rumah. Dahi Indira berkerut semakin dalam. Di dalam rumah? Pakai kacamata hitam dan masker N95? Bahkan saat memasak atau bersih-bersih. Arga tertawa pelan. Tawa yang biasanya selalu menenangkan Indira. Sayang, aku tahu kedengarannya aneh. Tapi ini demi kesehatannya. Dia pekerja yang baik. Tapi kalau debu sedikit saja, dia bisa sesak napas hebat. Kasihan, kan? Anggap saja itu bagian dari seragam kerjanya. Indira masih merasa janggal. Art pakai kacamata hitam di dalam ruangan, tapi Arga yang memilihnya. Arga selalu membuat keputusan terbaik. Indira mengusir keraguan itu jauh-jauh. Ya sudah, kalau memang itu syaratnya. Yang penting kerjaannya beres dan dia jujur. Pasti beres. Dia sudah datang dari tadi pagi sekali. Lagi beres-beres di area belakang, kata Arga sambil menghabiskan kopinya. Siang itu, Indira akhirnya bertemu Laila. Art baru itu sedang mengelap meja di ruang tamu. Dan benar saja, Laila mengenakan seragam art standar, tapi wajahnya tertutup sempurna. Masker N95 putih menutupi hidung dan mulutnya, sementara kacamata hitam besar membingkai matanya, menyembunyikan ekspresinya. Laila? Sapa Indira ramah. Sosok itu sedikit terlonjak kaget, lalu berbalik. Iya, Bu. Suaranya teredam di balik masker. Datar dan nyaris tak terdengar. Selamat datang. Ya, saya Indira. Semoga betah kerja di sini. Terima kasih, Bu. Jawab Laila singkat. Ia tidak menatap Indira. Kepalanya sedikit menunduk. Indira mencoba tersenyum, meski merasa sangat aneh. Kalau ada apa-apa, bilang saja. Kamar kamu di belakang. Sudah tahu, kan? Laila hanya mengangguk. Lalu, tanpa kata-kata lagi,
Dia berbalik dan melanjutkan pekerjaannya. Gerakannya efisien, nyaris seperti robot. Mengelap, menyapu, tanpa suara. Kejanggalan itu mulai terasa. Sore harinya, Indira melihat Laila sedang memasak makan malam. Uap panas dari panci mengepul. Tapi Laila tetap tak bergeming. Masker dan kacamata hitam itu masih terpasang erat di wajahnya. "Laila, kamu nggak kegerahan?" tanya Indira, tak bisa menahan diri. Masak pakai masker dan kacamata apa nggak bahaya? Nggak berembun kacamatanya. Laila berhenti mengaduk sejenak. "Tidak, Bu. Sudah biasa." "Kamu yakin? Dilepas saja dulu kalau lagi di dapur. Kan nggak banyak debu di sini." "Tidak bisa, Bu. Maaf, saya harus pakai ini. Perintah Pak Arga juga," katanya. Suaranya tetap datar. Indira terdiam. "Perintah Pak Arga? Kenapa Arga sampai segitunya?" Malam itu di kamar tidur, Indira menyampaikan kegelisahannya. "Mas, aku kok merasa aneh ya sama Laila." Arga yang sedang membaca tabletnya menoleh. "Aneh kenapa lagi, sayang? Kerjaannya nggak beres." "Beres, sih. Bersih sekali malah. Tapi itu, loh, masker sama kacamatanya. Masa-masa aja nggak dilepas. Aku jadi ngeri sendiri lihatnya. Kayak ada orang asing yang nggak mau kita kenali di rumah kita sendiri." Arga meletakkan tabletnya. Ia menangkup wajah Indira dengan kedua tangannya. Tatapannya lembut. Tapi ada sesuatu yang tak bisa dibaca Indira di sana. "Indira, sayangku," katanya lembut. "Kamu itu terlalu banyak nonton film thriller. Dia itu cuma Art yang punya kondisi kesehatan langka. Fotofobia dan alergi kronis. Dia pakai itu untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi masa separah itu, Mas? Di dalam rumah. Justru di dalam rumah banyak debu mikro. Sayang. Dari sofa, karpet. Dia sudah jelaskan ke aku. Dan dia sangat bersyukur kita mau terima dia kerja dengan kondisinya. Di tempat lain dia selalu ditolak." Penjelasan Arga terdengar sangat logis. Sangat mulia. Arga menolong orang yang kesulitan. Hati Indira sedikit melunak. Mungkin dia memang berlebihan. "Kamu jangan curigaan gitu. Ah, lanjut Arga sambil tertawa ringan. "Kamu pikir dia itu penjahat yang lagi menyamar? Ada-ada saja." Indira ikut tertawa. Merasa bodoh. Ia juga. "Ya, mana mungkin." "Sudah, jangan dipikirkan. Yang penting rumah bersih. Kamu jadi nggak capek," kata Arga sambil mematikan lampu tidur. "Sekarang tidur." Arga memeluk Indira dari belakang. Tubuhnya hangat dan menenangkan. Indira mencoba memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan sosok bermasker dan berkacamata hitam yang kini tinggal satu atap dengannya. Tapi jauh di lubuk hatinya, rasa janggal itu tidak hilang. Rasa aneh itu menusuk pelan. Indira merasa, sejak Laila datang, rumah yang sempurna itu terasa sedikit lebih dingin. Seolah ada sepasang mata yang terus mengamatinya dari balik kacamata hitam pekat itu. Ia tidak tahu bahwa ini adalah awal dari mimpi buruk terbesarnya. Beberapa hari berlalu. Indira mencoba membiasakan diri dengan kehadiran Laila yang seperti bayangan. Sosok misterius itu bekerja tanpa celah. Rumah selalu bersih mengilap. Masakan selalu tersaji tepat waktu. Tapi interaksi mereka tetap nol. Laila hanya bicara jika ditanya. Jawaban selalu singkat. Dan matanya tak pernah lepas dari kacamata hitam itu. Indira mulai sibuk dengan kegiatannya sendiri, mencoba mengabaikan keanehan itu. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Arga benar. Dia hanya terlalu paranoid. Sampai suatu sore, Arga sedang mandi. Mereka berencana makan malam di luar merayakan sesuatu. Indira bahkan lupa apa yang dirayakan. Arga hanya bilang ini, malam spesial. Indira sedang merias wajahnya di meja rias ketika ponsel Arga di atas nakas bergetar hebat. Berkali-kali. "Mas, ponselmu bunyi terus," teriak Indira dari balik pintu kamar mandi. "Biarin aja, sayang. Paling dari kantor," balas Arga di antara suara gemericik air shower.
Getaran itu tak berhenti. DRRTT, DRRTT, DRRTT. Indira melirik ponsel itu. Biasanya dia tidak pernah lancang membuka ponsel suaminya. Mereka punya prinsip saling percaya. Tapi getaran itu terasa sangat mendesak. Siapa tahu penting, Mas. Gumam Indira pada dirinya sendiri. Mungkin ada keadaan darurat di proyek Arga. Tangannya terulur. Ia membuka kunci ponsel Arga. Kombinasi yang ia tahu, tanggal pernikahan mereka. Tidak ada notifikasi pesan yang aneh di layar depan. Hanya panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal. Indira baru saja akan meletakkan ponsel itu kembali, ketika jarinya tak sengaja menyentuh ikon galeri foto. Terbuka. Indira tersenyum melihat foto-foto liburan mereka di Bali. Foto pernikahan mereka. Foto Arga yang sedang tertawa. Suaminya memang fotogenik. Ia menggulir ke bawah, melihat-lihat kenangan mereka. Lalu matanya berhenti pada satu folder yang terlihat berbeda. Folder itu tidak ada gambarnya. Hanya ikon kunci kecil di sudutnya. Namanya, Proyek. Dahi Indira berkerut. Proyek. Kenapa folder foto diberi nama, Proyek? Dan kenapa dikunci? Rasa penasaran yang gatal mulai menjalar di hatinya. Ini aneh. Arga tidak pernah menyembunyikan apapun darinya. Tangannya bergerak, menekan folder itu. Ponsel meminta kata sandi. Jantung Indira mulai berdebar sedikit lebih cepat. Ini area pribadi suaminya. Dia seharusnya tidak. Tapi rasa janggal yang ia rasakan beberapa hari terakhir, ditambah folder yang terkunci ini, menciptakan firasat yang sangat buruk. Firasat yang dingin merayap di punggungnya. Dia harus tahu. Dia mencoba tanggal pernikahan mereka. Kata sandi salah. Dia mencoba tanggal lahirnya. Kata sandi salah. Lalu, dengan tangan sedikit gemetar, dia memasukkan kombinasi angka yang lain. Tanggal lahir Arga. Klik. Folder itu terbuka. Dan dunia Indira berhenti berputar. Itu bukan foto-foto cetak biru bangunan atau lokasi konstruksi. Itu adalah foto-foto Arga. Suaminya. Bermesraan. Dengan seorang wanita. Wanita yang tidak ia kenali. Foto-foto itu diambil di sebuah villa yang tampak mewah. Di tepi kolam renang. Di atas ranjang. Puluhan foto. Di satu foto, Arga memeluk wanita itu dari belakang, mencium lehernya. Wanita itu tertawa, kepalanya menengadah ke belakang. Di foto lain, mereka berciuman. Mesra. Sangat mesra. Lebih mesra daripada ciuman Arga padanya akhir-akhir ini. Di foto yang paling menghancurkan, wanita itu tidur di dada Arga yang telanjang. Arga tersenyum ke kamera, senyum puas. Wajah wanita itu cantik, muda, dengan rambut hitam panjang tergerai. Jantung Indira serasa diremas. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ini tidak mungkin. Arga, suaminya yang sempurna. Pria yang memujanya setiap pagi. Berselingkuh? Rasa sakit itu datang seperti hantaman ombak besar. Menghancurkan. Meluluh lantakkan. Lututnya lemas. Indira terduduk di lantai. Ponsel masih tergenggam erat di tangannya. Air mata mulai menggenang. Panas. Perih. Jadi ini, proyek, Arga? Semua kebohongan. Semua kelembutan palsu. Semua, malam spesial, yang ternyata hanya kedok untuk menutupi bangkai busuk ini. Indira hancur. Sehancur-hancurnya. Dia pikir ini adalah puncak rasa sakitnya. Dia pikir ini adalah rahasia terbesar suaminya. Dia salah. Dia mengira ini hanya perselingkuhan biasa. Sebuah pengkhianatan yang menyakitkan. Tapi masih bisa ia pahami. Indira menangis tanpa suara. Bahunya terguncang hebat. Dia tidak tahu berapa lama dia duduk di sana, memandangi foto-foto pengkhianatan itu berulang kali, mencoba membakar wajah wanita itu dalam ingatannya. Lalu, suara gemericik air dari kamar mandi berhenti. Jantung Indira melonjak ke tenggorokannya. Arga selesai mandi. Dengan panik, dia menghapus air matanya kasar. Dia cepat-cepat menutup galeri, mengunci ponsel, dan meletakkannya kembali di nakas. Tangannya gemetar hebat.
Dia harus berpura-pura. Dia tidak bisa membiarkan Arga tahu. Tidak sekarang. Tidak saat dia masih sangat hancur. Pintu kamar mandi terbuka. Arga keluar dengan handuk melilit pinggangnya. Rambutnya basah. Dia tersenyum. Lama ya, sayang? Aku tadi. Senyum Arga memudar saat melihat wajah istrinya. Indira? Kamu kenapa? Kamu pucat sekali. Kamu sakit. Indira menelan ludah. Mencoba mengendalikan suaranya yang bergetar. Enggak apa-apa, Mas. Cuma sedikit pusing. Kayaknya masuk angin. Arga mendekat, memegang keningnya. Ah, kamu ini, kecapean, ya? Ya sudah, makan malamnya kita batalin aja, ya? Kita di rumah aja. Nanti aku minta Laila bikinin kamu sup hangat. Indira hanya bisa mengangguk. Kata Laila, membuat perutnya mual sekarang. Dia memalingkan wajahnya, pura-pura membereskan meja rias. Dia tidak sanggup melihat wajah pria itu. Wajah pembohong. Wajah pengkhianat. Indira tidak tahu bahwa foto-foto itu, rasa sakit karena perselingkuhan itu, hanyalah puncak dari gunung es. Dia tidak tahu bahwa kebenaran yang sesungguhnya jauh lebih gelap, jauh lebih mengerikan, dan sedang bekerja dalam diam di dalam rumahnya sendiri. 2 hari. 2 hari neraka bagi Indira. Dia mengurung diri di kamar. Dia bilang pada Arga dia merasa tidak enak badan. Migrain. Masuk angin. Alasan apa saja agar Arga tidak menyentuhnya. Agar Arga tidak berada di dekatnya. Arga, tentu saja, memainkan perannya dengan sempurna. Sayang, kamu kenapa? Kita ke dokter, ya? Bujuk Arga, duduk di tepi ranjang, mengelus rambut Indira. Sentuhan itu, yang dulu terasa seperti surga, kini terasa seperti bara api. Indira ingin menepis tangan itu. Tangan kotor yang sudah menyentuh wanita lain. Nggak usah, Mas. Aku cuma butuh istirahat. Mungkin kecapean. Jawab Indira pelan. Suaranya serak. Bukan cuma karena pura-pura sakit, tapi karena tangisan yang tak kunjung berhenti saat Arga tidak ada. Matanya bengkak. Hatinya remuk redam. Setiap sudut rumah terasa salah. Setiap suara membuatnya terlonjak. Terutama suara langkah kaki Laila. Sosok art misterius itu kini terasa 1000 kali lebih menakutkan. Indira tidak bisa melihat Laila tanpa membayangkan foto-foto itu. Siapa wanita di foto itu? Dan apa hubungannya dengan Laila yang selalu bersembunyi di balik masker? Mungkinkah Laila adalah mata-mata wanita itu? Suruhan si pelakor? Pikiran Indira kacau balau. Dia curiga pada semua orang. Arga bersikap seperti biasa. Pagi hari dia pamit kerja, mencium kening Indira yang pura-pura terlelap. Malam hari dia pulang, membawa cerita soal rapat yang sukses, soal proyek yang lancar. Pembohong. Indira hanya bisa mengangguk, tersenyum palsu, menahan rasa mual yang mendesak di tenggorokannya. Dia hidup dalam sandiwara. Hari kedua, malam harinya, Indira tidak bisa tidur. Sudah jam 2 pagi. Arga tidur pulas di sebelahnya. Dengkuran halusnya terdengar teratur. Indira memandangi wajah tampan suaminya dalam temaram lampu tidur. Dulu, wajah itu adalah kedamaiannya. Kini, wajah itu adalah sumber mimpi buruknya. Perutnya perih. Dia belum makan apa-apa sejak siang. Tenggorokannya kering. Dia butuh air. Pelan sekali, seperti pencuri di rumahnya sendiri, Indira menyingkap selimut. Dia turun dari ranjang, memastikan tidak ada suara derit sedikit pun. Dia berjalan berjinjit keluar kamar. Lorong rumah terasa panjang dan gelap. Hening. Hanya suara detak jam dinding di ruang tengah. Dia merasa seperti penyusup. Tak. Setiap bayangan tampak mengancam. Dia sampai di ambang pintu dapur. Lampu dapur dibiarkan menyala redup, seperti biasa. Dan di sanalah dia. Jantung Indira serasa melompat ke tenggorokannya. Laila, Art itu sedang duduk di meja makan. Tapi posisinya aneh. Kepalanya terkulai di atas meja, bertumpu pada lengannya yang terlipat. Dia tertidur. Indira membeku.
Dia menahan napas. Yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah masker N95 dan kacamata hitam besar itu masih terpasang dengan sempurna di wajahnya. Tidur, pakai masker dan kacamata? Siapa orang ini? Indira seharusnya berbalik. Kembali ke kamar. Mengambil air minum besok pagi saja. Tapi dia tidak bisa. Kakinya terpaku. Rasa sakit hati karena pengkhianatan Arga. Rasa takut akan sosok misterius ini, dan firasat buruk yang menggerogotinya selama berhari-hari, semuanya bercampur menjadi satu dorongan aneh. Dorongan nekat. Amarah. Dia muak merasa takut di rumahnya sendiri. Dia muak dengan semua kebohongan ini. Dia harus tahu. Dia melangkah masuk ke dapur. Pelan. Tanpa suara. Dia berdiri tepat di samping Laila. Dia bisa mendengar napas teratur wanita itu. Sedikit redam di balik masker. Dia tidur pulas sekali. Tangan Indira terangkat. Gemetar. Gemetar hebat. Apa yang aku lakukan? Ini gila. Ini lancang. Tapi bayangan foto mesra Arga kembali terlintas di benaknya. Rasa sakit itu memberinya keberanian. Siapa kamu sebenarnya? Jarinya menyentuh tepi masker. Kainnya terasa kaku. 1, 2, 3. Dengan satu gerakan cepat namun pelan, Indira menarik tali masker itu dari telinga Laila. Masker itu terlepas. Sret! Kacamata hitamnya sedikit melorot. Lalu Indira menariknya pelan. Benda itu lepas dari wajah Laila. Dan waktu berhenti. Napas Indira tercekat. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Darahnya terasa membeku di pembuluh darah. Tidak mungkin. Itu wajahnya. Wajah wanita yang sama persis di foto-foto mesra ponsel Arga. Wanita muda berambut hitam panjang. Kulit putih bersih. Bibir yang sama yang mencium suaminya. Tahi lalat kecil di bawah mata kirinya. Sama persis. Bukan mata-mata. Bukan suruhan. Ini dia. Ini wanita itu. Pelakor itu. Selingkuhan Arga. Ada di rumahnya. Menyamar sebagai Art. Ya Tuhan. Dunia Indira serasa runtuh untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, bukan cuma hancur. Kali ini, menakutkan. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini sesuatu yang jauh lebih gila. Jauh lebih jahat. Indira ingin menjerit. Jeritan terkeras yang pernah ada. Dia ingin berteriak. Membangunkan seluruh isi rumah. Dia ingin menjambak rambut wanita iblis yang tertidur pulas di depannya ini. Menyeretnya. Menamparnya. Dia ingin berlari ke kamar. Membangunkan Arga. Dan menuntut penjelasan. Monster macam apa kamu, Mas? Tapi, tidak ada suara yang keluar. Sepersekian detik setelah keterkejutan yang melumpuhkan itu, sebuah pikiran yang sangat jernih dan sangat dingin membelah kepanikannya. Otaknya yang biasanya dipenuhi cinta dan kepolosan, kini bekerja dengan kecepatan yang mengerikan. Kenapa? Pertanyaan itu menggema lebih keras daripada keinginannya untuk berteriak. Kenapa Arga melakukan ini? Laki-laki yang berselingkuh, pikir Indira, akan menyembunyikan selingkuhannya rapat-rapat. Di apartemen lain, di kota lain, mereka tidak akan membawanya pulang. Arga malah membawanya masuk. Memberinya seragam. Memberinya akses ke setiap sudut rumah. Ke dapur. Ke kamar tidur mereka. Kenapa repot-repot menyamar? Kenapa Laila harus memakai masker dan kacamata? Kenapa harus ada cerita konyol soal alergi debu dan fotofobia? Ini bukan untuk menyembunyikan perselingkuhan dari Indira. Ini untuk menyembunyikan identitas Laila dari Indira. Agar Indira tidak sadar siapa yang sebenarnya tinggal bersamanya. Rasa sakit hati di dada Indira yang tadinya membara, tiba-tiba padam. Berganti dengan sesuatu yang lain. Rasa takut. Rasa takut yang dingin merayap dari tulang punggungnya. Wanita ini. Si pelakor. Si Laila palsu ini. Dia yang memasak makanan Indira. Dia yang membuatkan minuman untuk Indira. Dia yang membersihkan kamar Indira. Dia punya akses penuh pada kehidupan Indira. Ya Tuhan. Indira tiba-tiba teringat. 2 hari ini dia depresi.
Tapi sebelumnya beberapa minggu terakhir, dia sering merasa pusing. Lemas. Dia pikir itu hanya kelelahan biasa. Bagaimana jika itu bukan kelelahan? Ini bukan lagi soal cinta yang dikhianati. Ini soal nyawa. Pikiran itu menghantam Indira seperti tamparan keras. Amarahnya lenyap. Kesedihannya menguap. Yang tersisa adalah insting. Insting untuk bertahan hidup. Dia tidak boleh ketahuan. Jika mereka tahu dia tahu, jika Arga dan wanita ini sadar penyamaran mereka terbongkar, apa yang akan mereka lakukan padanya? Mereka sudah sejauh ini. Mereka tidak akan segan-segan. Indira menatap wajah Laila yang tertidur. Wajah cantik yang menyimpan rahasia mematikan. Tangan Indira masih gemetar. Tapi bukan karena syok lagi. Ini gemetar karena tekad. Dia harus mengembalikan semuanya seperti semula. Dengan hati-hati, lebih hati-hati daripada saat dia melepasnya, Indira mengambil kacamata hitam itu. Dia memasangkannya kembali ke wajah Laila. Pelan. Lalu dia mengambil masker N95 itu. Dia menyangkutkan talinya ke telinga kanan Laila. Lalu ke telinga kiri. Dia memastikan masker itu terpasang rapat, menutupi hidung dan mulut wanita itu dengan sempurna. Seolah tidak ada yang pernah terjadi. Jantung Indira berdebar begitu kencang. Rasanya seperti genderang perang di dalam dadanya. Dia mundur. 1 langkah. 2 langkah. Dia tidak mengambil air minum. Dia tidak butuh lagi. Dia berbalik dan berjalan keluar dari dapur. Langkahnya masih berjinjit. Tapi kini ada tujuan di setiap langkahnya. Dia kembali ke lorong gelap. Dia masuk ke kamar tidurnya. Arga masih tertidur pulas. Si pengkhianat. Si monster berwajah malaikat. Indira menutup pintu kamar pelan. Klik. Dia bersandar di pintu, memejamkan mata sejenak, mengatur napasnya yang terengah-engah. Dia berhasil. Mereka tidak tahu. Dia berjalan ke cermin besar di ruang ganti. Dia menatap bayangannya sendiri. Wajahnya pucat. Matanya masih bengkak sisa tangisan 2 hari ini. Dia terlihat rapuh. Dia terlihat seperti korban. Tapi air mata itu sudah kering. Di dalam mata Indira, sesuatu telah berubah. Wanita naif yang hidupnya sempurna, yang memuja suaminya tanpa syarat. Wanita itu telah mati di dapur tadi. Yang menatap balik dari cermin adalah seorang wanita asing. Seorang wanita dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Dia tidak akan konfrontasi. Dia tidak akan lari. Jika mereka bisa bermain sandiwara, dia juga bisa. Dia akan menjadi Indira yang sama. Istri yang naif. Istri yang bodoh. Istri yang tidak tahu apa-apa. Dia akan tersenyum pada Arga besok pagi. Dia akan bersikap biasa pada Laila. Dia akan berpura-pura. Tapi di balik kepura-puraan itu, dia akan mengawasi. Dia akan mencari tahu. Dia akan mencari tahu apa sebenarnya rencana mereka. Dan dia akan menghancurkan mereka. Indira, sang istri yang patah hati, telah lenyap. Yang lahir malam itu adalah Indira, sang penyintas. Permainan telah dimulai. Pagi datang. Sinar matahari yang biasanya menghangatkan. Hari itu terasa menusuk dingin di kamar Indira. Dia terbangun bukan karena alarm, tapi karena instingnya. Dia membuka mata, dan hal pertama yang dia sadari adalah, Arga sudah tidak ada di sampingnya. Dia pasti sedang mandi. Semalam, setelah kembali ke kamar, Indira tidak tidur. Dia berbaring diam, membiarkan suaminya yang pembohong itu kembali ke ranjang, memeluknya dari belakang. Pelukan itu terasa seperti belitan ular berbisa. Tapi Indira tidak bergerak. Dia mengatur napasnya, berpura-pura tidur. Dia mendengarkan dengkuran halus Arga. Dia menahan rasa jijik yang luar biasa. Kini, pagi telah tiba. Ini adalah hari pertama dari kehidupan barunya. Kehidupan yang penuh kepura-puraan. Suara pintu kamar mandi terbuka. Arga keluar, segar, wangi, tersenyum. Pagi, sayang. Sapanya riang. Sudah baikan. Indira memejamkan mata sejenak, mengumpulkan seluruh sisa kekuatannya. Dia lalu membuka mata,
dan memasang senyum paling rapuh yang bisa ia ciptakan. "Pagi, Mas." "Iya, sudah mendingan. Cuma masih agak pusing sedikit," katanya. Suaranya dibuat sedikit serak. Arga mendekat, duduk di tepi ranjang. Dia membelai pipi Indira. "Syukurlah. Aku khawatir sekali. Endir, kamu 2 hari ini murung terus." "Kamu bukan khawatir, Mas. Kamu takut rencanamu gagal," teriak Indira dalam hati. Tapi di bibirnya, senyum itu tetap terpasang. "Maaf ya, Mas. Bikin kamu cemas." "Nggak apa-apa. Yang penting kamu sehat," kata Arga. "Aku ke bawah dulu. Lihat sarapan. Kamu istirahat saja. Nanti aku minta Laila antar sarapan ke kamar. Ya?" "Sama, jus kesehatan buatan dia. Katanya bagus buat stamina." Jantung Indira serasa dicengkeram. Jus kesehatan. Minuman yang beberapa minggu ini sering membuatnya pusing dan lemas. Minuman yang dia kira hanya vitamin biasa. Ya Tuhan, mereka sudah memulainya. Indira harus mengendalikan raut wajahnya agar tidak menunjukkan teror. Dia tidak boleh panik. Dia mengangguk lemah. "Iya, Mas. Boleh." "Bagus. Aku tinggal, ya." Arga mencium keningnya. Ciuman itu terasa seperti cap stempel kematian. Setelah Arga pergi, Indira terduduk. Napasnya memburu. Dia harus minum jus itu? Dia tidak bisa. Tapi kalau dia menolak, mereka akan curiga. Apa yang harus dia lakukan? 20 menit kemudian, pintu kamarnya diketuk. "Masuk," kata Indira. Pintu terbuka. "Laila." Sosok itu masuk, mendorong troli kecil. Dia masih sama. Masker N95. Kacamata hitam pekat. Dia seperti malaikat maut berseragam art. "Sarapan, Bu," kata Laila datar. Dia meletakkan nampan berisi bubur ayam dan segelas jus hijau kental di meja samping tempat tidur Indira. Mata Indira terpaku pada gelas jus itu. Warnanya hijau pekat. Terlihat sehat. Tapi bagi Indira, itu adalah racun. "Terima kasih, Laila," kata Indira. Suaranya bergetar. Laila tidak langsung pergi. Dia berdiri di sana, diam, mengamati, seolah menunggu. Menunggu Indira meminumnya. "Mereka ingin memastikan aku meminumnya." Rasa dingin menjalar. Ini adalah ujian pertamanya. "Kamu boleh pergi, Laila," kata Indira, mencoba terdengar normal. Laila mengangguk sedikit, lalu berbalik dan berjalan keluar kamar. Menutup pintu. Indira sendirian. Dia menatap gelas itu. Tangannya gemetar. Dia harus bagaimana? Dia mengambil gelas itu. Dia mencium baunya. Bau sayuran dan jahe. Tidak ada yang aneh. Dia tidak bisa membuangnya. Laila atau Arga bisa saja mengecek tempat sampah. Dia juga tidak mungkin menyiramkannya ke toilet. Laila mungkin akan langsung membersihkan kamar mandinya nanti. Dia harus meminumnya? Dia tidak akan mati konyol. Tapi dia harus pura-pura meminumnya. Indira melihat ke sekeliling kamar. Matanya tertuju pada pot tanaman hias besar di sudut kamar. Sebuah ide gila terlintas. Dia mengambil gelas itu, berjalan cepat ke sudut kamar. Dengan tangan gemetar, dia menuangkan sedikit demi sedikit jus itu ke pangkal tanaman. Tanahnya basah. Dia tidak menuang semuanya. Dia menyisakan sedikit di dasar gelas. Lalu dia kembali ke tempat tidur. Dia mengambil nampan bubur. Dia mengaduk-aduknya. Dia harus terlihat seperti orang sakit yang baru pulih. Dia duduk di sana, menunggu. Sekitar 30 menit kemudian, Laila datang lagi. Kali ini tanpa mengetuk. "Ya Tuhan, mereka benar-benar mengawasiku." "Permisi, Bu. Saya ambil nampannya," kata Laila. Matanya, meski terhalang kacamata, terasa menatap lurus ke arah gelas jus. Gelas itu hampir kosong. Hanya tersisa sedikit ampas hijau di dasarnya. Indira melihat Laila mengangguk tipis. Nyaris tak terlihat. Sebuah anggukan puas. Laila mengambil nampan itu dan pergi tanpa sepatah kata pun.
Indira langsung berlari ke kamar mandi. Dia berlutut di depan toilet. Tapi dia tidak bisa muntah. Dia hanya gemetar hebat. Dia lolos untuk hari ini. Tapi dia tidak bisa melakukan ini sendirian. Dia butuh bantuan. Dia meraih ponselnya. Dia harus keluar dari rumah ini. Dia menelepon Arga. Mas, aku bosan sekali di kamar. Aku mau ke salon. Mau potong rambut biar segar. Katanya dengan suara manja yang dibuat-buat. Terdengar Arga tertawa di seberang sana. Boleh, sayang. Akhirnya kamu ceria lagi. Mau Mas antar? Nggak usah. Aku bisa sendiri. Sekalian nanti mau ketemu Wulan. Sudah lama nggak gosip. Oke. Hati-hati. Ya. Jangan capek-capek. Percakapan ditutup. Indira bersiap secepat kilat. Dia tidak pergi ke salon. Dia menyetir mobilnya dengan tangan gemetar menuju sebuah kafe kecil di pinggir kota. Tempat Wulan sudah menunggunya. Wulan adalah sahabatnya sejak kuliah. Sosok yang logis, ceplas-ceplos, dan sangat setia. Begitu melihat wajah Indira, senyum Wulan langsung hilang. Endir? Lo kenapa? Lo kayak habis lihat hantu. Indira duduk di depannya. Dia tidak bisa menahannya lagi. Air mata yang dia tahan selama 2 hari, tumpah ruah. Wul, tolongin gue, Wul. Isaknya. Hei, lo kenapa? Wulan panik. Dia memegang tangan Indira. Arga? Dia mukul lo? Dia kenapa? Indira menggeleng. Lebih buruk. Wul, jauh lebih buruk. Dan Indira menceritakan semuanya. Dia bercerita tentang foto di ponsel Arga, tentang kecurigaan, tentang Laila, dan tentang apa yang dia temukan di dapur tadi malam. Wajah di balik masker itu wajah perempuan yang sama, Wul. Selingkuhan Arga. Dia ada di rumah gue. Nyamar jadi Art, kata Indira. Suaranya bergetar hebat. Wulan ternganga. Mulutnya terbuka. Dia syok. Lo nggak salah lihat, Endir. Gue lihat pakai mata kepala gue sendiri. Wul, gue yang buka maskernya. Gila, ini gila. Wulan menyandarkan punggungnya. Jadi lo konfrontasi mereka. Enggak, Indira menggeleng. Justru itu. Gue pura-pura nggak tahu. Lalu dia menceritakan soal jus kesehatan. Soal Laila yang menunggunya minum. Soal dia menuangnya ke pot tanaman. Wajah Wulan berubah dari syok menjadi pucat pasi. Endir, ya Tuhan. Endir, jangan bilang. Mereka mau bunuh gue. Wul, bisik Indira. Suaranya nyaris tak terdengar. Mereka mau racunin gue pelan-pelan. Kafe itu ramai. Tapi bagi mereka berdua, dunia serasa berhenti. Wulan adalah orang yang logis. Otaknya langsung bekerja. Polisi, kata Wulan tegas. Kita harus lapor polisi sekarang juga. Lapor apa, Wul? Tangis Indira pecah lagi. Apa buktinya? Gue cuma punya foto perselingkuhan. Kalau gue bilang Art gue itu selingkuhannya, mereka tinggal bilang gue gila. Mereka tinggal bilang gue halusinasi. Arga itu licik. Wul, dia bisa memutarbalikkan semuanya. Wulan mengumpat pelan. Dia tahu Indira benar. Arga punya citra yang terlalu baik di mata semua orang. Dan jus itu. Lanjut Indira. Kalaupun ada racunnya, gimana gue bisa buktikan? Mereka bisa aja bilang itu jus basi. Mereka akan bilang gue stres karena cemburu. Wulan mengusap wajahnya kasar. Sialan. Lo bener. Kita nggak bisa gegabah. Gue takut. Wul, gue harus gimana? Wulan tiba-tiba menatap Indira tajam. Oke, dengerin gue. Lo nggak sendirian. Kalau kita nggak bisa pakai jalur resmi, kita pakai jalur lain. Jalur lain? Gue kenal seseorang, kata Wulan. Dia bukan polisi. Dia penyelidik swasta. Namanya Reza. Penyelidik swasta? Kayak di film. Jangan bercanda, Endir. Dia serius.
Dia yang bantu sepupu gue waktu suaminya bawa kabur aset perusahaan. Reza bisa cari bukti yang gak bisa ditemuin polisi. Dia bisa melacak segalanya. Rekening bank, catatan kriminal, apapun. Wulan meraih ponselnya. Dia mahal. Sangat mahal. Tapi dia yang terbaik. Gue nggak peduli soal uang, kata Indira cepat. Gue punya tabungan pribadi. Pakai itu. Hubungi dia. Wul. Sekarang juga. Wulan mengangguk tegas. Oke. Gue hubungi dia. Tapi lo harus janji satu hal sama gue. Endir. Apa? Lo harus tetap berakting. Lo harus jadi istri paling naif. Paling bodoh yang pernah ada. Jangan sampai mereka curiga. Sedikit aja lo lengah. Nyawa lo taruhannya. Ngerti? Indira menelan ludah. Dia menatap mata sahabatnya. Rasa takut itu masih ada. Tapi kini ada secercah harapan. Dia mengangguk. Gue ngerti. Mulai sekarang, kata Wulan sambil mengetik nomor di ponselnya. Ini perang. Dan kita akan menang. Reza mulai bekerja pada hari itu juga. Dia tidak seperti penyelidik di film-film yang memakai topi fedora dan jas hujan. Reza adalah hantu. Dia bekerja lewat data, lewat jaringan, lewat bayang-bayang. Wulan menjadi satu-satunya perantara. Indira tidak boleh, dalam kondisi apapun, bertemu atau berbicara langsung dengan Reza. Rumah Indira telah berubah menjadi panggung sandiwara terbesar. Indira memainkan perannya dengan cemerlang. Dia, yang seumur hidupnya tidak pernah bisa berbohong, kini menjadi aktris pemenang Piala Oscar. Dia tersenyum saat Arga memujinya. Kamu makin cantik aja, sayang, kayaknya udah sehat beneran. Dia tertawa saat Arga menceritakan lelucon garing di meja makan. Dan yang paling mengerikan dia, meminum jus kesehatan itu setiap pagi. Tapi sekarang dia punya siasat. Setelah kejadian pot tanaman, dia tahu dia tidak bisa terus-menerus membuangnya di tempat yang sama. Dia mulai pura-pura membawa jus itu ke kamar mandi, sambil siap-siap, dan menyiramkannya ke kloset. Lalu dia akan menyemprotkan pengharum ruangan banyak-banyak untuk menyamarkan baunya. Kadang, dia akan, tidak sengaja, menumpahkannya di lantai saat Laila tidak melihat. Ya ampun, Laila! Maaf, ibu ceroboh sekali. Serunya dengan nada kesal yang dibuat-buat. Laila, dari balik kacamata dan maskernya, hanya akan berkata datar. Tidak apa-apa, Bu. Biar saya bersihkan. Tapi Indira bisa merasakan ketidaksabaran dari wanita itu. Dia bisa merasakan frustrasi Arga yang tertahan. Karena Indira tidak kunjung sakit parah. Kamu kok kayaknya lemas lagi, Endir? Tanya Arga suatu malam. Nadanya pura-pura cemas. Iya, nih, Mas. Pusingnya datang lagi. Tapi nggak apa-apa. Kok? Mungkin cuma kurang tidur. Indira memberi mereka harapan palsu. Dia mengeluh pusing, mual, lemas. Dia memberi mereka apa yang ingin mereka dengar. Dia membiarkan mereka berpikir bahwa racun itu bekerja, meski sangat lambat. Dia harus mengulur waktu. Waktu untuk Reza. Seminggu kemudian, Wulan mengajaknya bertemu lagi di tempat yang berbeda. Sebuah taman kota yang ramai. Mereka duduk di bangku, berpura-pura mengobrol santai seperti dua sahabat. Gimana? Bisik Indira. Tangannya mencengkeram botol air mineral. Wulan tidak tersenyum. Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Reza dapat sesuatu. Endir. Dan lo nggak akan suka ini. Kasih tahu gue, desak Indira. Pertama, soal si Laila, kata Wulan pelan. Nama aslinya bukan Laila. Namanya Dewi Lestari. Dia bukan dari desa. Dia dari Jakarta. Dan dia punya catatan kriminal. Jantung Indira mencelos. Kriminal. Penipuan. Pemalsuan. Kelas 3, sih. Tipu-tipu investasi bodong skala kecil. Palsuin tanda tangan cek. Dia jago nyamar. Ganti-ganti identitas. Reza bilang dia itu ular. Licin. Indira memejamkan mata.
Jadi benar. Dia berhadapan dengan penipu profesional. Tapi itu belum yang terburuk. Endir, lanjut Wulan. Suaranya semakin pelan. Yang terburuk soal Arga. Indira membuka matanya. Kenapa Arga? Wulan mengeluarkan selembar kertas dari amplop. Itu adalah cetakan data perbankan dan daftar tagihan. Arga dia bangkrut. Endir. Apa? Indira tidak percaya. Nggak mungkin. Bisnis propertinya sukses besar. Kita baru beli mobil baru bulan lalu. Itu semua kedok, kata Wulan. Nadanya sedikit meninggi saking gemasnya. Reza melacak aliran uangnya. Semua yang lo lihat itu palsu. Mobil itu kredit macet. Rumah yang kalian tinggali itu, sebentar lagi disita bank. Dia gali lubang tutup lubang. Indira menatap kertas di tangannya. Daftar hutang itu panjang sekali. Judi online, pinjaman ilegal, rentner. Angkanya fantastis. Miliaran. Ya Tuhan. Dia bukan cuma berselingkuh karena cinta. Endir, kata Wulan getir. Dia putus asa. Dia butuh uang. Cepat. Uang gue. Bisik Indira. Tepat. Uang lo. Aset atas nama lo. Warisan dari almarhum ayah lo yang dia nggak bisa sentuh kecuali. Wulan tidak sanggup melanjutkan. Tapi Indira tahu. Kecuali gue mati. Hening. Hanya suara tawa anak-anak yang bermain di kejauhan. Kontras sekali dengan kegelapan yang baru saja terungkap. Potongan-potongan puzzle itu kini menyatu. Membentuk sebuah gambar yang sangat jelek dan mengerikan. Ini bukan lagi soal perselingkuhan. Ini bukan soal cinta segitiga. Ini adalah konspirasi pembunuhan berencana. Reza menyimpulkan rencana mereka, kata Wulan, suaranya dingin. Ini tebakannya. Tapi ini sangat masuk akal. Indira menatap sahabatnya. Siap mendengar skenario terburuk. Arga kenal Dewi alias Laila ini. Mungkin dari dunia gelapnya. Mereka bersekongkol. Arga punya hutang. Dewi jago nipu. Mereka butuh aset lo. Mereka nggak bisa langsung bunuh lo. Terlalu kentara. Arga bakal jadi tersangka utama. Jadi, lanjut Wulan, mereka bikin rencana sempurna. Laila, si penipu, masuk ke rumah lo, nyamar jadi Art. Pakai masker dan kacamata itu bukan cuma biar lo nggak kenali dia sebagai selingkuhan Arga. Tapi itu juga biar nggak ada yang tahu identitas aslinya. Nggak ada yang pernah lihat wajahnya dengan jelas. Dia dapat akses penuh ke makanan dan minuman lo. Wulan menelan ludah. Jus kesehatan itu. Reza yakin itu racun. Tapi bukan racun yang membunuh seketika. Bukan arsenik. Dia bilang ini kemungkinan besar, racun tikus. Atau sesuatu yang sejenis. Tapi dalam dosis sangat rendah. Sangat-sangat rendah. Diberikan setiap hari. Indira merasa mual. Tujuannya, kata Wulan, adalah merusak organ lo pelan-pelan. Ginjal lo, hati lo. Mereka mau bikin lo kelihatan sakit-sakitan kronis. Mereka akan bawa lo ke dokter. Dokter akan mendiagnosis lo gagal ginjal. Atau penyakit aneh. Lalu, lo akan mati. Karena sakit. Arga akan jadi duda yang berduka. Wulan mendengus sinis. Semua orang akan kasihan sama dia. Dan dia akan dapat semua aset lo. Dia dan Laila akan hidup bahagia selamanya dengan uang darah lo. Indira terdiam. Dia tidak menangis. Air matanya sudah kering. Yang dia rasakan sekarang adalah sesuatu yang jauh melampaui rasa takut. Itu adalah kemarahan. Kemarahan yang dingin, membeku, dan mematikan. Dia menatap Wulan. Tatapannya setajam belati. Mereka tidak akan menang, Wul. Ender. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku naif. Mereka pikir aku lemah. Kata Indira. Setiap katanya penuh penekanan. Sekarang kita tahu rencananya. Kita tahu motifnya. Tapi kita belum punya bukti. Bukti apa lagi, Endir? Ini udah jelas. Ini belum jelas di mata hukum. Potong Indira.
Kita butuh bukti fisik. Kita butuh bukti mereka ngomongin ini. Kita butuh bukti racun itu ada. Indira berdiri. Bilang sama Reza. Bagus. Kerja bagus sekali. Tapi ini belum selesai. Lo mau ngapain lagi, Endir? Wulan ikut berdiri, cemas. Indira menoleh, menatap lalu lintas kota Bandung yang ramai. Kalau mereka mau main perang racun, aku akan kasih mereka bukti yang mereka butuhkan. Bilang sama Reza, aku butuh voice recorder, yang paling kecil. Dan aku butuh cara untuk mengamankan sampel jus itu tanpa ketahuan. Indira tidak lagi berperan sebagai korban. Dia sekarang adalah sutradara dari drama ini. Dan dia akan memastikan akhir ceritanya ditulis dengan tangannya sendiri. Indira tahu dia tidak bisa menang hanya dengan asumsi. Dia tidak bisa melawan Arga yang licik dan Laila yang misterius hanya dengan cerita perselingkuhan. Jika dia menuduh mereka mencoba meracuninya, mereka akan tertawa. Mereka akan memanggil dokter, mengatakan Indira stres berat, depresi, halusinasi. Arga, sang suami sempurna, akan menangis di depan semua orang, memeluk istrinya yang sakit jiwa. Indira bergidik membayangkannya. Dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia butuh bukti. Bukti yang tidak bisa disangkal. Bukti yang akan menyeret mereka berdua ke neraka. Pertemuannya dengan Wulan di taman itu memberinya sedikit amunisi. Wulan, dengan jaringannya, berhasil menghubungi Reza. Dan Reza, sang hantu, bergerak cepat. Wulan menemuinya lagi 2 hari kemudian. Di toilet sebuah mall yang ramai. Tempat paling publik, sekaligus paling privat. Lo gila, Endir. Ini gila, bisik Wulan, sambil pura-pura merapikan riasannya di cermin. Tangannya gemetar saat menyerahkan sebuah kantong kertas kecil pada Indira. Apa ini? Tanya Indira. Dia tidak lagi terlihat takut. Matanya dingin dan fokus. Dari Reza. Pesanan lo. Kata Wulan. Di dalamnya ada botol kecil. Itu vitamin palsu. Placebo. Isinya cuma gula bubuk. Lo harus tukar itu sama botol vitamin harian yang Arga kasih. Indira membuka kantong itu sedikit. Ada botol vitamin yang persis sama dengan miliknya di rumah. Lalu, lanjut Wulan, ada beberapa tabung sampel kecil. Kedap udara. Reza bilang, lo harus ambil sampel jus beracun itu. Setidaknya 3 kali. Di hari yang berbeda fokus. Indira mengangguk. Dan yang terakhir. Wulan menarik napas dalam. Itu, voice recorder. Alat perekam suara. Reza bilang ini yang paling canggih. Paling kecil. Baterainya tahan 3 hari. Indira mengeluarkan benda itu. Lebih kecil dari ibu jarinya. Ipis. Lo harus taruh ini di tempat mereka biasa bicara, kata Wulan. Lo yakin mereka sering ketemu di ruang kerja Arga? Yakin. Desis Indira. Setiap sore. Jam 4. Setelah Arga pulang. Dan dia pikir aku lagi. Istirahat. Pusing. Aku dengar suara mereka dari kamar. Mereka pikir aku tidur. Ya Tuhan. Endir. Wulan memegang lengan Indira. Lo bisa lakuin ini? Ini bahaya banget. Kalau lo ketahuan. Gue lebih takut kalau gue nggak lakuin ini. Wul. Potong Indira. Gue nggak akan mati konyol di tangan mereka. Indira memasukkan kantong kertas itu ke dalam tasnya. Bilang sama Reza, terima kasih. Gue akan hubungi lo kalau buktinya sudah dapat. Indira keluar dari toilet. Langkahnya mantap. Dia bukan lagi Indira si istri penurut. Dia adalah pemburu. Misi pertama, menukar vitamin. Ini bagian yang paling sulit. Botol vitamin itu selalu ada di meja nakas samping tempat tidur Arga. Arga sendiri yang mengambilkannya untuk Indira setiap malam sebelum tidur. Nih, sayang, vitamin cintaku. Diminumnya, biar cepat sehat. Katanya setiap malam. Suara itu kini membuat perut Indira mual. Dia harus menunggu kesempatan. Kesempatan itu datang keesokan paginya. Arga sedang di kamar mandi. Lama. Dia bilang perutnya sedikit bermasalah.
Jantung Indira berdebar. Ini saatnya. Dia mendengar suara shower dinyalakan. Indira melompat dari ranjang. Dia berlari kecil ke meja nakas Arga. Tangannya gemetar hebat. Dia mengambil botol vitamin asli. Dia merogoh tasnya, mengeluarkan botol plasebo. Persis sama. Labelnya, ukurannya, warnanya. Reza memang hebat. Dia membuka tutup botol asli. Klik. Suaranya keras sekali di kamar yang hening. Indira membeku. Dia menatap pintu kamar mandi. Suara air masih terdengar. Dia cepat-cepat menuang isinya ke dalam kantong plastik, lalu memasukkan pil-pil plasebo ke botol asli. Tutupnya, dia harus menutupnya kembali. Klik. Dia berhasil. Dia meletakkan botol plasebo itu kembali ke tempatnya. Botol asli berisi racun kini ada di tangannya. Tiba-tiba, suara air di kamar mandi berhenti. Jantung Indira serasa copot. Arga akan keluar. Dia tidak punya waktu untuk menyimpan botol asli itu ke dalam tasnya. Dia panik. Dia melihat sekeliling. Matanya tertuju pada laci pakaian kotor. Dengan gerakan kilat, dia berlari ke laci itu, membukanya, dan melemparkan botol vitamin beracun itu ke tumpukan pakaian kotornya. Bruk! Pintu kamar mandi terbuka. Arga keluar, melilitkan handuk di pinggangnya. Loh, sayang, kok udah bangun? Kirain masih tidur. Indira bersandar di laci, tangannya di belakang, napasnya terengah-engah. Dia harus berpikir cepat. Iya, Mas. Aku mau ambil baju kotor. Mau aku taruh di keranjang cuci. Dia pura-pura meraih beberapa bajunya dari laci, menutupi botol tadi. Arga mengerutkan kening. Nggak usah. Biar Laila. Kamu kan masih lemas. Istirahat aja. Nggak apa-apa, Mas. Bosan tiduran terus, kata Indira. Senyumnya dipaksakan. Dia berjalan melewati Arga, membawa setumpuk baju kotor, dan botol racun yang tersembunyi di dalamnya, ke kamar mandi. Dia mengunci pintu. Dia bersandar di pintu. Lututnya lemas. Dia hampir saja ketahuan. Dia menyembunyikan botol itu di dasar keranjang cucian di kamar mandi. Aman. Untuk sementara. Misi kedua, sampel jus. Ini lebih mudah. Laila selalu mengantarkan jus itu ke kamarnya saat dia istirahat, sore. Jusnya, Bu, kata Laila datar, meletakkannya di meja. Terima kasih, Laila. Tolong nanti sekalian rapikan majalah di ruang tamu ya. Berantakan sekali. Perintah Indira. Baik, Bu. Laila pergi. Begitu pintu tertutup, Indira mengeluarkan tabung sampel kecil dari balik bantalnya. Dia menuang sedikit jus hijau pekat itu ke dalam tabung. Menutupnya rapat. Dia menyembunyikannya di tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Arga atau Laila, di dalam kotak pembalut di lemari kamar mandi. Dia melakukannya 3 hari berturut-turut. 3 tabung kecil berisi cairan hijau mematikan itu kini tersimpan aman. Misi terakhir. Alat perekam suara. Ini adalah puncaknya. Ini adalah pertaruhan terbesarnya. Dia harus masuk ke ruang kerja Arga. Tempat itu terlarang baginya. Arga selalu bilang, "Jangan masuk situ ya, sayang. Banyak dokumen penting. Nanti kamu pusing." Indira tahu, itu adalah tempat singgasana mereka. Tempat Arga dan Laila merencanakan kematiannya. Dia menunggu waktu yang tepat. Jam 4 sore. Arga baru saja pulang. Dia mencium kening Indira. "Mas ke ruang kerja dulu. Ya, ada yang harus diberesin." "Iya, Mas," kata Indira lemah. "Aku mau tidur." Dia masuk kamar. Tapi dia tidak tidur. Dia menunggu. 5 menit kemudian, dia mendengar suara pintu ruang kerja Argas ditutup. Lalu, seperti yang dia duga, dia mendengar langkah kaki ringan di koridor. Laila. Art misterius itu pasti sedang menuju ke ruang kerja, menemui kekasihnya. Indira menunggu 10 menit, membiarkan mereka tenggelam dalam rencana busuk mereka. Lalu, dia bertindak. Dia keluar kamar. Dia berjalan ke dapur. Dia mengambil segelas besar air.
Dia berjalan ke ruang tamu, tepat di bawah ruang kerja Arga. Lalu, dengan sengaja, dia menjatuhkan gelas itu ke lantai marmer. Praang! Suara pecahan kaca itu memekakan telinga. Indira menjerit. Laila! Laila! Di lantai atas, dia mendengar suara pintu ruang kerja dibuka kasar. Ada apa, Endir? Teriak Arga dari atas. Maaf, Mas. Aku nggak sengaja jatuhin gelas. Pecah semua. Sakit. Indira pura-pura menangis, memegangi kakinya. Dia mendengar Arga mengumpat. Laila! Ke bawah. Beresin. Indira kena pecahan kaca. Iya, Pak. Suara Laila terdengar panik. Ini dia. Umpannya berhasil. Indira mendengar langkah kaki Laila berlari menuruni tangga. Ibu tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Laila, tolong bereskan cepat. Aduh, kakiku perih. Rengek Indira. Laila langsung sibuk dengan sapu dan pengki. Matanya fokus ke lantai. Arga masih di atas. Kamu gimana sih, Endir? Ceroboh. Sudah, obati kaki kamu. Iya, Mas. Ini aku mau ke kamar ambil plester. Ini adalah celah waktunya. Laila sibuk di bawah. Arga pasti kembali ke ruang kerjanya, mengira situasi aman. Tapi Indira tahu, pintu ruang kerja itu tidak ditutup rapat. Indira tidak pergi ke kamarnya. Dia berlari kecil menaiki tangga. Berjinjit. Dia sampai di depan ruang kerja Arga. Pintunya sedikit terbuka. Dia bisa mendengar Arga sedang menelepon seseorang. Iya, dia ceroboh sekali. Bikin repot saja. Indira menahan napas. Dia menyelipkan tubuhnya masuk. Ruangan itu remang-remang. Bau parfum Arga bercampur dengan bau kertas. Indira langsung merangkak ke bawah meja kerja Arga. Meja kayu jati besar yang kokoh. Tangannya gemetar saat mengeluarkan alat perekam suara itu. Dia meraba-raba bagian bawah meja. Ada palang kayu. Sempurna. Dia menekan tombol, rekam. Lampu merah kecil berkedip sekali, lalu mati. Dia menempelkan alat itu ke kayu, di bagian paling dalam, paling tersembunyi. Dia baru saja akan merangkak keluar. Ketika dia mendengar suara langkah kaki Laila di tangga. Dia sudah selesai. Jantung Indira berhenti. Dia membeku di bawah meja. Laila masuk ke ruangan. Indira bisa melihat sepatu flat hitamnya. Sudah beres, Pak, kata Laila. Suaranya kini tidak datar. Suaranya manja? Bagus. Tutup pintunya, kata Arga. Klik. Pintu ditutup. Indira terperangkap. Dia ada di bawah meja. Sementara dua ular berbisa itu ada di ruangan yang sama. Dia menahan napas. Dia tidak berani bergerak seinci pun. Dia mendengar suara langkah kaki Arga. Lalu, kaki Arga duduk di kursi. Tepat di depannya. Gimana tadi? Tanya Arga. Dia minum. Mas, jusnya habis. Tapi vitaminnya, aku nggak yakin dia minum yang semalam. Indira membelalak. Dia bilang dia lupa. Lanjut Laila. Apa dia mulai curiga, Mas? Sudahlah. Jangan panik. Suara Arga terdengar dingin. Terus saja kasih. Dosisnya sudah pas. Kalaupun dia sesekali lupa. Tidak apa-apa. Yang penting rutin. Dalam 2 bulan ini, ginjalnya pasti kena. Indira menutup mulutnya. Air mata panas mengalir. Dia mendengarnya. Dia mendengarnya langsung. Aku nggak sabar nunggu dia mati, Mas, bisik Laila. Sabar, sayang, kata Arga. Setelah dia mati, semua warisannya jadi milik kita. Kita bisa bayar semua hutangku dan pergi dari negara ini. Indira menggigit bibirnya begitu keras hingga berdarah. Dia harus keluar. Dia menunggu. 5 menit yang terasa seperti selamanya. Ya sudah. Kamu kembali ke dapur. Pura-pura siapkan makan malam, kata Arga. Nanti malam, Mas. Suara Laila merayu. Nanti malam. Setelah si bodoh itu tidur. Pintu terbuka. Laila keluar.
Arga masih di sana. Menelepon lagi. Indira tahu dia tidak bisa menunggu. Dia harus bergerak sekarang. Saat Arga sedang fokus bicara di telepon, membelakanginya, Indira merangkak keluar dari bawah meja. Pelan sekali. Seperti bayangan. Dia berhasil. Dia sampai di pintu. Dia membukanya sedikit. Dia lolos. Dia kembali ke kamarnya. Mengunci pintu. Tubuhnya luruh ke lantai. Dia gemetar hebat. Dia berhasil. Dia tidak hanya berhasil menanam alat perekam itu. Dia sudah mendapatkan rekamannya. Indira tidak bisa tidur malam itu. Dia berbaring di samping Arga. Di samping monster yang baru saja dia dengar merencanakan kematiannya. Arga tidur pulas. Napasnya teratur. Indira memejamkan mata. Tapi otaknya berputar. Suara Arga dan Laila terngiang-ngiang. Aku nggak sabar nunggu dia mati, Mas. Setelah si bodoh itu tidur. Si bodoh itu. Dia bukan bodoh. Dia sedang menunggu. Dia harus mengambil alat perekam itu. Rekaman yang dia dengar tadi, itu emas. Itu adalah paku di peti mati mereka. Tapi bagaimana? Dia tidak bisa masuk ke ruang kerja itu lagi. Dia harus menunggu. 2 hari. 2 hari terpanjang dalam hidupnya. Dia terus memainkan perannya. Dia minum plasebonya di depan Arga. Dia, tidak sengaja, menumpahkan jusnya lagi. Dia harus terlihat sakit, tapi tidak terlalu sakit. Dia harus terlihat naif, tapi tidak terlalu bodoh. Dia mengamati pola. Arga selalu meninggalkan ruang kerjanya jam 7 malam tepat untuk makan malam. Laila akan sibuk di dapur. Itu adalah celah waktunya. Hari kedua. Jam 7 malam kurang 5 menit. Mas, aku kok mual banget. Ya, kata Indira, memegangi perutnya. Aku kayaknya mau muntah. Arga, yang sedang bersiap-siap menutup laptopnya di ruang kerja, menoleh. Kamu hamil? Pertanyaan itu menusuk Indira. Dulu, itu adalah impian mereka. Nggak tahu, Mas. Aku ke kamar mandi dulu. Indira berlari. Tapi bukan ke kamar mandi di kamarnya. Dia berlari ke kamar mandi tamu, yang letaknya melewati ruang kerja Arga. Laila, teriak Arga, tolong bantu ibu. Dia mual. Arga keluar dari ruang kerjanya. Dia bergegas ke kamar mandi tamu, tempat Indira pura-pura muntah. Laila berlari dari dapur. Kamu nggak apa-apa, sayang? Arga menggosok punggungnya. Ruang kerjanya kosong. Pintunya terbuka. Aku butuh teh hangat. Laila, cepat. Perintah Indira. Dan kamu, Mas, tolong ambilkan minyak kayu putih di kamar kita. Cepat, Mas. Aku pusing. Kedua algojonya itu panik. Iya, sayang. Kamu tunggu sini. Arga berlari ke kamar tidur mereka. Saya buatkan teh. Bu. Laila berlari ke dapur. Indira sendirian di koridor. Dia tidak punya waktu. Dia berlari ke ruang kerja Arga. Tangannya langsung merogoh ke bawah meja. Alat itu masih di sana. Dia menariknya. Dia menggenggamnya erat. Panas. Benda kecil itu terasa seperti bom waktu. Dia berlari kembali ke kamar mandi tamu. Tepat saat Arga kembali membawa minyak kayu putih. Ini, sayang. Terima kasih, Mas, kata Indira. Suaranya gemetar. Kali ini, bukan pura-pura. Dia berhasil. Malam itu, dia tidak bisa menahan diri. Dia harus pergi. Dia bilang pada Arga dia butuh udara segar. Dia mau menginap di rumah ibunya 1 malam. Arga, anehnya, mengizinkan. Mungkin dia senang Indira pergi. Jadi dia bisa bebas bersama Laila. Hati-hati, ya. Besok Mas jemput. Katanya. Indira menyetir. Tapi bukan ke rumah ibunya. Dia ke apartemen Wulan. Lo dapat? Tanya Wulan. Wajahnya tegang. Indira tidak menjawab. Dia hanya mengangkat tangannya. Membuka genggamannya. Alat perekam itu ada di sana. Mereka tidak buang waktu. Wulan mengambil laptopnya. Menyambungkan alat itu. Siap?
Tanya Wulan. Indira mengangguk. Wulan menekan tombol play. Terdengar suara statis. Lalu suara langkah kaki. Suara pintu ditutup. Lalu suara Laila. Sudah beres, Pak. Suara Arga. Bagus. Tutup pintunya. Wulan menutup mulutnya. Lalu, bagian yang Indira dengar saat dia terperangkap di bawah meja. Gimana tadi? Tanya Arga. Dia minum. Mas. Jusnya habis. Tapi vitaminnya, aku nggak yakin dia minum yang semalam. Dia bilang dia lupa. Apa dia mulai curiga, Mas? Sudahlah. Jangan panik. Terus saja kasih. Dosisnya sudah pas. Kalaupun dia sesekali lupa, tidak apa-apa. Yang penting rutin. Dalam 2 bulan ini, ginjalnya pasti kena. Wulan terisak. Ya Tuhan Endir, dia bilang gagal ginjal. Indira diam. Wajahnya keras seperti batu. Rekaman itu berlanjut. Aku nggak sabar nunggu dia mati, Mas. Sabar, sayang. Setelah dia mati, semua warisannya jadi milik kita. Kita bisa bayar semua hutangku dan pergi dari negara ini. Lalu terdengar suara-suara lain. Suara ciuman. Suara desahan. Indira memejamkan mata. Jijik. Tapi rekaman itu belum selesai. Alat itu terus merekam. Setelah Arga dan Laila selesai dengan urusan menjijikkan mereka, mereka kembali bicara. Suara Laila. Mas, soal asuransi itu gimana? Sudah beres. Jantung Indira berdebar. Asuransi? Suara Arga. Sudah. Aku palsukan tanda tangannya minggu lalu. Aku ubah ahli warisnya. Bukan ke nama kamu, kan, Mas? Nanti kamu dicurigai. Tentu saja bukan. Arga tertawa. Aku pakai nama samaran kamu. Dewi Lestari. Nanti aku buatkan KTP palsu atas nama itu. Jadi begitu Indira mati, Dewi Lestari yang akan mencairkan uangnya. Jumlahnya besar. Cukup untuk kita memulai hidup baru di Eropa. Wulan dan Indira saling pandang. Syok. Ini lebih besar dari yang mereka duga. Bukan cuma warisan, tapi juga asuransi jiwa. Wulan langsung mengetik di laptopnya. Mengirim pesan panik Reza. Reza, cek asuransi jiwa atas nama Indira. Sekarang, Indira terus mendengarkan rekaman itu. Percakapan mereka berlanjut. Mereka menertawakan Indira. Menertawakan kebodohannya. Setiap tawa itu adalah paku. 15 menit kemudian, laptop Wulan berbunyi. Bip. Email dari Reza. Subjeknya, bukti kunci. Wulan membukanya. Itu adalah sebuah dokumen PDF. Pindayan. Polis asuransi jiwa. Atas nama Indira Kurniawati. Diterbitkan 3 minggu lalu. Jumlah pertanggungan 10 miliar rupiah. Wulan menggulir ke bawah. Ke halaman data ahli waris. Nama ahli waris utama, Dewi Lestari. Di bawahnya, tanda tangan persetujuan perubahan ahli waris. Endir. Bisik Wulan. Ini tanda tangan lo. Indira mencondongkan tubuhnya. Itu mirip. Tapi goresannya terlalu kaku. Itu palsu. Desis Indira. Itu tanda tangan palsu. Mereka mendapatkannya. Semuanya. Rekaman emas percakapan rencana pembunuhan. Bukti fisik polis asuransi jiwa dengan tanda tangan palsu. Ditambah sampel jus dan pil racun yang ada di tangan Indira. Wulan menangis terseduh-seduh. Kita harus ke polisi, Endir. Sekarang, kita punya semuanya. Indira menatap layar laptop. Menatap nama, Dewi Lestari. Menatap tanda tangan palsunya. Dia teringat suara tawa Arga di rekaman itu. Si bodoh itu. Polisi? Ya, tentu. Tapi tidak sekarang. Indira meraih ponselnya. Dia tidak menelepon polisi. Dia menelepon Arga. Arga langsung mengangkat. Sayang, kamu sudah sampai rumah ibu. Indira tersenyum. Senyum yang dingin sekali.
Senyum yang tidak sampai ke matanya. Iya, Mas. Mas. Dia mengubah suaranya menjadi manja. Aku kangen. Oh, ya. Iya. Besok Mas jemput. Ya. Kita makan malam spesial. Yuk, berdua aja. Aku mau masak spesial buat Mas. Tentu, sayang. Apa sih yang gak buat kamu? Indira menutup telepon. Wulan menatapnya ngeri. Endir? Lo mau ngapain? Lo nggak gila, kan? Lo mau kembali ke rumah itu. Indira menyimpan rekaman itu ke dalam flash drive. Dia mengantonginya. Aku nggak gila, Wul, katanya. Aku mau kasih mereka makan malam terakhir. Dia sudah punya buktinya. Sekarang, dia ingin melihat wajah mereka saat tahu bahwa si bodoh ini tahu segalanya. Malam itu, rumah mereka terasa berbeda. Indira bersikeras dia yang akan memasak. Dia menyuruh Laila untuk fokus membersihkan ruang tamu. Ibu sudah sehat? Tanya Laila. Suaranya seperti biasa, datar di balik maskernya. Tapi Indira bisa menangkap sedikit getaran aneh. Getaran curiga. Sudah, sehat sekali, jawab Indira, sambil tersenyum lebar. Senyum yang membuat Laila sedikit merinding. Ini kan malam spesial. Aku mau masak makanan favorit Mas Arga. Enggak. Kamu tolong tata meja makan yang cantik. Ya, pakai lilin. Pakai lilin, Bu? Iya, yang romantis, kata Indira. Arga pulang jam 7. Dia masuk rumah dan terkejut. Aroma rendang yang kaya memenuhi udara. Meja makan tertata indah dengan taplak terbaik, piring mahal, dan 2 tangkai mawar merah di vas kristal. Dan di tengah meja, sebuah speaker Bluetooth kecil berwarna hitam. Selamat datang, Mas. Sapa Indira. Arga terpesona. Indira istrinya, terlihat sangat cantik malam itu. Dia memakai gaun merah marun yang memeluk tubuhnya. Rambutnya ditata rapi. Riasannya sempurna. Dia tidak terlihat seperti orang sakit sama sekali. Sayang, kamu cantik sekali, kata Arga, tulus. Dia memeluk Indira. Ini ada apa? Kamu sudah sembuh total. Indira membiarkan pria itu memeluknya. Pelukan yang dulu menghangatkan, kini sedingin es. Sembuh total, Mas. Aku merasa seperti terlahir kembali, bisik Indira di telinga Arga. Aku sadar banyak hal. Syukurlah, kata Arga. Aku ikut senang. Aku jadi lapar mencium bau rendangmu. Duduk, Mas. Mereka duduk. Laila keluar dari dapur, membawa nasi dan minuman. Dia masih memakai seragam lengkapnya, masker dan kacamata. Laila, kamu nggak usah melayani, kata Indira tiba-tiba. Arga dan Laila membeku sejenak. Loh, Endir. Duduk. Laila, gabung sama kita, kata Indira. Kamu kan sudah kerja keras merawat aku selama ini. Anggap saja ini malam perpisahan. Kata perpisahan menggantung di udara. Laila menatap Arga, bingung. Arga memberi isyarat mata pelan, menyuruhnya menurut. Baik, Bu, kata Laila gugup. Dia duduk di kursi ketiga. Teku. Indira mulai mengambilkan nasi untuk Arga. Makan, Mas. Aku masak ini khusus buat kamu. Dengan cinta. Arga tersenyum dan mulai makan. Wah, enak sekali, sayang. Bumbunya meresap. Tentu, kata Indira. Dia sendiri tidak menyentuh makanannya. Dia hanya menatap suaminya makan. Aku pastikan dosisnya pas. Arga berhenti mengunyah. Dosis? Iya, dosis bumbunya. Indira tersenyum manis. Oh iya, Laila, alergi debumu gimana? Sudah mendingan? Pertanyaan itu datang tiba-tiba. Laila terbatuk kecil di balik maskernya. Sudah, Bu, mendingan. Oh ya? Baguslah, lanjut Indira. Nadanya masih santai. Karena aneh. Ya, alergi debu kronis. Fotofobia. Tapi tidurnya pula sekali di meja dapur.
Nyenyak sekali. Laila langsung menegakkan punggungnya. Arga meletakkan sendoknya. Sampai maskernya. Indira sengaja menggantung kalimatnya. Melorot. Mata Laila di balik kacamata hitam itu membelalak. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Endir, kamu ngomong apa, sih? Arga mencoba mengambil alih situasi. Tawanya dipaksakan. Kamu pasti salah lihat. Kamu kan lagi sakit waktu itu. Oh, aku nggak salah lihat, Mas. Indira kini menatap Arga. Senyum manisnya hilang. Berganti dengan tatapan dingin yang menusuk. Aku lihat dengan jelas sekali. Wajahnya cantik. Sama cantiknya seperti di foto-foto mesra di ponselmu. Di folder, proyek. Hening. Suara jarum jam dinding terdengar seperti pukulan drum. Arga membeku. Wajahnya mulai pucat. Laila gemetar. Saya kamu. Arga mencoba berbicara. Aku apa, Mas? Sakit? Potong Indira. Iya. Aku memang sakit. Sakit hati. Awalnya. Kupikir ini cuma perselingkuhan biasa. Tapi ternyata aku juga dibuat sakit. Beneran, kan? Indira mencondongkan tubuhnya ke depan. Sakit ginjal mungkin. Jika tadi Arga pucat, sekarang dia putih seperti kertas. Apa maksudmu? Atau mungkin, lanjut Indira, suaranya kini seperti desisan ular. Sakit karena tanda tanganku dipalsukan. Arga tersentak. Dia berdiri dari kursinya. Indira, hentikan. Kamu ini ngelantur. Kamu stres berat. Stres? Indira tertawa. Tawa yang kering dan menakutkan. Aku stres memikirkan polis asuransi jiwa itu. Mas, 10 miliar rupiah. Jumlah yang besar, ya? Cukup untuk bayar hutang judi online MU. Cukup, teriak Arga. Dia tidak lagi pura-pura. Wajahnya panik. Ahli warisnya. Indira melanjutkan, seolah tidak mendengar teriakan Arga. Bukan kamu, Mas. Kamu pintar. Kamu pakai nama siapa tadi? Ah, iya. Indira menoleh ke Laila, yang kini gemetar hebat di kursinya. Dewi Lestari. Iya, kan Dewi. Itu adalah paku terakhir. Laila terlonjak kaget namanya disebut. Dia mencengkeram tepi meja. Arga tahu. Permainannya berakhir. Tapi dia masih mencoba satu kartu terakhir. Kartu andalannya. Gaslighting. Ya Tuhan, sayang. Arga tertawa histeris yang dipaksakan. Dia berjalan memutari meja. Mencoba memegang Indira. Kamu benar-benar sakit. Kamu halusinasi. Dewi Lestari siapa? Polis asuransi apa? Kamu pasti diracuni omongan Wulan, kan? Dia nggak pernah suka sama aku. Dia mencoba meraih bahu Indira. Kita ke dokter, ya. Sekarang, kamu butuh bantuan profesional, sayang. Indira menatap tangan Arga yang terulur. Lalu dia menatap wajah suaminya. Wajah yang dulu dia puja, kini terlihat begitu menjijikan. Dia tidak menepis tangan itu. Dia hanya tersenyum. Senyum yang paling dingin, paling penuh kemenangan. Nggak perlu dokter, Mas, katanya lembut. Aku punya rekaman kesehatan yang jauh lebih bagus. Indira mengangkat ponselnya. Jarinya menekan satu tombol. Speaker Bluetooth kecil di tengah meja, yang dikira Arga untuk musik romantis, menyala. SK. Terdengar suara statis sejenak. Lalu suara Arga. Jernih. Jelas. Gimana tadi? Lalu suara Laila. Manja. Tidak datar. Dia minum. Mas. Jusnya habis. Tapi vitaminnya, aku nggak yakin dia minum yang semalam. Arga membeku. Tangannya yang terulur menggantung kaku di udara. Rekaman berlanjut. Apa dia mulai curiga, Mas? Sudahlah. Jangan panik. Terus saja kasih. Dosisnya sudah pas. Kalaupun dia sesekali lupa, tidak apa-apa. Yang penting rutin. Dalam 2 bulan ini, ginjalnya pasti kena. Laila menjerit pelan.
Dia merobek masker dan kacamatanya. Wajah aslinya, wajah di foto itu, kini basah oleh air mata ketakutan. Arga mundur selangkah. Matanya melotot tidak percaya. Dari mana kamu? Tapi rekaman itu belum selesai. Suara Laila lagi. Aku nggak sabar nunggu dia mati, Mas. Suara Arga. Sabar, sayang. Setelah dia mati, semua warisannya jadi milik kita. Kita bisa bayar semua hutangku dan pergi dari negara ini. Arga terhuyung. Dia menabrak kursi. Dan kemudian bagian terburuknya. Mas, soal asuransi itu gimana? Sudah beres. Sudah. Aku palsukan tanda tangannya minggu lalu. Aku ubah ahli warisnya. Aku pakai nama samaran kamu. Dewi Lestari. Arga menatap Indira. Matanya penuh teror. Dia tidak lagi melihat istrinya yang naif. Dia melihat algojonya. Dia mencoba menerkam speaker itu. Matikan. Matikan. Tapi Indira lebih cepat. Dia mengambil speaker itu. Kenapa, Mas? Tanya Indira. Kenapa harus dimatikan? Ini kan proyek kalian. Lalu, pintu depan rumah terbuka. Bukan didobrak. Dibuka pelan dengan kunci. Arga dan Laila menoleh ke pintu dengan panik. Reza, sang penyelidik swasta, berdiri di sana. Dia mengenakan setelan rapi. Dia tidak terlihat seperti hantu lagi. Dia terlihat sangat nyata. Dan di belakangnya berdiri dua petugas polisi berseragam. Selamat malam, Pak Arga. Sapa Reza. Suaranya tenang dan profesional. Dan Ibu Dewi Lestari. Reza melangkah masuk, diikuti oleh polisi. Saya rasa makan malamnya sudah selesai. Arga ambruk ke lantai. Dia tahu dia sudah kalah telak. Laila menjerit histeris. Jeritan orang yang putus asa. Indira berdiri. Dia menatap dua manusia yang telah menghancurkan hidupnya. Yang kini gemetar di lantai seperti dua ekor tikus yang terpojok. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak sedih. Tidak marah. Polisi, kata Indira kepada petugas. Suaranya mantap. Tangkap mereka. Saya punya semua buktinya. 1 tahun kemudian, palu hakim diketuk di ruang sidang Pengadilan Negeri Bandung. Suaranya menggema, menutup babak tergelap dalam hidup Indira. Vonis itu berat. Sangat berat. Arga dan Dewi Lestari, alias Laila, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan penipuan asuransi. Bukti-bukti yang diajukan Indira tidak terbantahkan. Rekaman suara emas itu diputar di pengadilan, membuat semua yang hadir bergidik ngeri. 3 tabung kecil berisi jus hijau diuji di laboratorium forensik. Hasilnya, positif mengandung brodifacoum, racun tikus superwarfin. Dosisnya rendah, tapi jika dikonsumsi rutin, akan menyebabkan pendarahan internal dan kegagalan organ fatal. Botol vitamin asli yang disembunyikan Indira juga diuji. Pil-pil itu bukan vitamin. Itu adalah racun yang sama, dalam bentuk bubuk padat. Polis asuransi jiwa dengan tanda tangan palsu diperiksa oleh ahli grafologi. Hasilnya, 100% palsu. Ditambah lagi, Reza, yang bekerja sama dengan pihak berwajib, berhasil membongkar semua catatan keuangan Arga. Hutang judi miliaran rupiah. Pinjaman ilegal. Bukti motif yang tak terbantahkan. Arga dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Dewi Lestari, karena perannya sebagai eksekutor dan catatan kriminal sebelumnya, mendapat 18 tahun. Di ruang sidang hari itu, Indira tidak meneteskan air mata. Dia hanya menatap mereka berdua digiring keluar ruangan dengan seragam tahanan. Wajah Arga yang dulu tampan kini kuyu dan penuh kebencian. Wajah Dewi Lestari tidak lagi cantik. Bengkak karena tangisan penyesalan yang terlambat. Indira langsung mengajukan gugatan cerai. Prosesnya adalah yang tercepat dalam sejarah pengadilan agama. Dengan bukti percobaan pembunuhan, pengadilan memenangkan Indira sepenuhnya. Seluruh aset, termasuk rumah terkutuk di Dago itu, jatuh ke tangannya.
Hal pertama yang Indira lakukan adalah menjual rumah itu. Dia tidak mau menyimpan satupun kenangan neraka domestik itu. Dia menjual semua isinya. Dia hanya membawa pakaiannya. 1 tahun kemudian, sebuah bangunan modern dengan dinding kaca berdiri kokoh di Jalan Braga. Di atasnya terpasang plang nama elegan, Galeri Indira. Malam itu adalah malam pembukaan. Ruangan itu penuh sesak. Cahaya hangat menyorot lukisan-lukisan abstrak dan patung-patung kontemporer. Alunan musik jazz pelan mengalir. Di tengah keramaian itu, Indira berdiri. Dia berbeda. Rambutnya kini dipotong pendek, membuatnya terlihat segar dan tegas. Dia mengenakan setelan blazer putih gading yang simpel namun berkelas. Dia tersenyum, menyapa para tamu, tertawa. Tawanya tulus. Lepas, Wulan berdiri di sampingnya, memegang segelas minuman, matanya berkaca-kaca bangga. Gila, Endir, bisik Wulan. Lo beneran bikin galeri sendiri. Indira menoleh ke sahabatnya. Dia memeluk Wulan erat. Aku nggak sendiri, Wul. Ada kamu. Gue cuma modal panik, canda Wulan. Kamu modal percaya sama aku. Di saat aku sendiri nggak percaya sama diriku, kata Indira. Indira melepaskan pelukannya. Dia memandang ke sekeliling galerinya. Galeri ini dia biayai sepenuhnya dari uangnya sendiri. Uang yang nyaris direnggut darinya oleh pengkhianatan paling keji. Dia teringat dirinya yang dulu. Wanita naif yang dunianya hanya berputar pada suami. Wanita rapuh yang menangis 2 hari penuh karena foto perselingkuhan. Wanita itu sudah lama mati. Dia telah berjalan melewati api, dan dia tidak terbakar. Dia ditempa menjadi baja. Dia tidak lagi takut pada bayangan. Dia tidak lagi percaya pada kesempurnaan palsu. Dia belajar, dengan cara yang paling menyakitkan, bahwa dia harus menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri. Seorang tamu menghampirinya, memuji sebuah lukisan. Indira menjelaskan filosofi di balik karya itu dengan percaya diri. Dia bukan lagi korban yang bersembunyi. Dia adalah pemilik cerita. Dia mengambil segelas air putih dari nampan yang lewat. Dia mengangkatnya sedikit, menatap pantulan cahaya lampu di gelas itu. Ini adalah awal barunya. Di kota yang sama, Bandung. Tapi dengan mata yang baru. Mata yang melihat kebenaran. Dia tidak lagi naif. Dia adalah Indira, seorang penyintas, dan dia adalah pemenangnya.